Nah, oleh karena itu, rekan-rekan, setelah melihat data ini, saya perlu sampaikan apa yang menjadi pertimbangan kita melakukan penyesuaian jadwal. Coba kembali ke slide yang di atas. Nah, teman-teman semua, ada beberapa pertimbangan ya. Slide sebelumnya. Ini ada pertama, karena formasi belum terisi lengkap, kita bisa melakukan optimalisasi formasi dengan melakukan penyesuaian jadwal ini. Nah, saat ini formasi CPNS tadi baru terisi 72,69%. Kemudian P3K baru terisi 67,3%, dan saat ini masih berlangsung tes P3K tahap kedua. Kemudian yang kedua, saya perlu sampaikan kepada ibu bapak semuanya, banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan TMT, ya, penundaan perpanjangan NIP, minta diperpanjang proses untuk pengurusan NIP, kemudian penundaan seleksi CPNS, dan masih ada yang berproses. Nah, saat ini di nomor 2 ini ada 207 instansi yang meminta penundaan, pengunduran maupun perpanjangan nomor induk pegawai, perpanjangan penetapan nomor induk pegawai, itu lengkapnya. Atau kalau di persentase dari 602 instansi itu ada 34,38% yang meminta penundaan, pengangkatan atau TMT-nya, meminta pengunduran tes CPNS, meminta pengunduran atau meminta perpanjangan penetapan NIP, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan, kita ini ada P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu. Ini harus kita tata secara bersama-sama. Jadi, Bapak dan Ibu, nanti di bagian tindak lanjut harus kita bersama-sama mulai mengusulkan yang paruh waktu, karena jumlahnya juga besar. Nah, dari sini, Ibu Bapak, kita melihat ada beberapa yang kita tangkap, ya, pertanyaan-pertanyaan. Nah, maka kita rapat, kemudian pemerintah, Menpan, BKN bersama Komisi 2 melakukan rapat. Nah, dalam rapat itu ada kesimpulannya tanggal 5 Maret kemarin bahwa seleksi CPNS dan P3K memprioritaskan fresh graduate dalam rangka meningkatkan kualitas birokrasi menuju Indonesia Emas. Ini kesimpulan yang pertama. Kemudian yang kedua, seleksi CPNS yang akan datang dilakukan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Jadi tahapannya, tesnya, passing grade-nya itu sesuai dengan tes yang memang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengangkatan CPNS 2024 paling lambat bulan Oktober 2025, dan pengangkatan P3K 2024 pada bulan Maret 2026. Ya, ini di 2026, ada salah ketik. Kalau kita baca di dalam keputusan rapatnya, kesimpulan rapat. Kemudian yang nomor 4, tidak ada lagi pengangkatan tenaga non-ASN di instansi pusat dan daerah. Jadi ini adalah afirmasi yang terakhir, ya, afirmasi yang terakhir. Ini tolong tukang ketiknya diperbaiki dulu, di slide langsung diperbaiki, bulan Maret 2026, ya. Nah, dari kesimpulan rapat itu ditindaklanjuti oleh Ibu Menteri, dan di dalam rapat kerja dengan DPR juga sudah disampaikan bahwa akan dilakukan pengangkatan untuk CPNS TMT di 1 Oktober 2025 dan P3K TMT 1 Maret 2026. Ini sudah disampaikan Ibu Menteri di depan rapat kerja. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri itu melanjutkan kesimpulan rapat, keluarlah surat Ibu Menteri PAN dan RB yang isinya memberikan arahan langkah-langkah kepada BKN. Ya. Pertama, agar
pengangkatan CPNS serentak. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, TMT 1 Oktober 2025 dan P3K serentak TMT 1 Maret 2026. Perlu dipastikan tidak ada lagi pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Jadi sudah tidak boleh lagi ada pengangkatan pegawai non-ASN setelah ini selesai. Kemudian proses pengadaan calon ASN yang akan datang sesuai dengan mekanisme yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari kesimpulan rapat dan surat Ibu Menpan, dari BKN ditugaskan untuk menyusun roadmap menyelesaikan pengangkatan calon ASN ini. Maka dari BKN menerbitkan surat untuk para pejabat pembina kepegawaian yang isinya ringkasnya seperti ini. Agar semua instansi terus mengusulkan dan memproses penetapan nomor induk CPNS dan P3K. Ini tetap dilanjutkan sampai dengan pengangkatan selesai. Nah, kita juga tahu banyak instansi yang mengajukan permohonan penundaan tadi. Kemudian pengangkatan CPNS akan kita lakukan sesuai dengan surat Ibu Menpan di 1 Oktober 2025 dengan SPMT-nya bersamaan, surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi bareng. Jadi terima SK sekaligus SPMT. Kemudian yang P3K juga begitu, TMT 1 Maret, SPMT-nya atau perjanjian kerjanya juga mulai 1 Maret. Artinya tidak ada lagi yang tidak sesuai antara TMT dengan SPMT. Dan kita memastikan bahwa semua yang sedang berproses ini tetap dilanjutkan untuk diangkat menjadi CPNS dan P3K. Bagaimana kalau yang sudah melampaui syarat batas usia pengangkatan bagi yang P3K, tetap dilakukan pengangkatan perjanjian kerja 1 tahun. Ini. Jadi kalau yang sudah mau pensiun tetap diangkat walaupun sudah melewati masa pensiunnya. Karena dari pemerintah sangat berharap tidak ada yang dirugikan dari proses ini. Kemudian yang keenam, semua usulan ya dan penetapan nomor induk CPNS dan P3K tidak boleh ada yang dihentikan. Semuanya berjalan terus. Dan yang ketujuh, Pak pejabat pembina kepegawaian di pusat dan di daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang proses ini. Sehingga tidak boleh ada pemberhentian. Tidak boleh ada pemberhentian. Ya, terus sampai dengan yang bersangkutan diangkat, pindah menjadi P3K. Ini sudah dikuatkan dengan surat Ibu Menteri Pan RB nomor B/5993 MSM 0100/2024 tanggal 12 Desember 2020. Nah, ini teman-teman kebijakan-kebijakan ya dalam rangka kita memastikan bahwa proses ini terus berlanjut dan sampai dengan penerbitan SK CPNS maupun SK P3K.